Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya, kita saat ini sudah masuk ke dalam bulan Desember. Siapa di sini yang suka dengan bulan Desember? Cici Feli sama Cici Ferdin suka nggak bulan Desember? Suka. Kenapa alasannya? Coba Cici Feli dulu. Karena bulan Desember itu tuh banyak banget liburannya dan liburannya tuh bakal panjang banget. Oh, iya bener, liburan sekolah itu pasti adik-adik yang di rumah juga tunggu-tunggu tuh. Kalau Cici Ferlin kenapa suka bulan Desember? Nanti ada Christmas. Iya betul, di bulan Desember juga ada hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu yuk terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami memasuki bulan Desember ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan juga yang boleh memimpin sekolah kami, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin juga les kami ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Memberikan nyanyian yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yuk sama-sama kita bangkit berdiri dengan semangat kita naikkan pujian nyanyi Glory bagi Sang Raja. Sambil gerakan ya adik-adik ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari
tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Lause mengajak kita semua untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Katakan lagi. Selamat pagi anak-anak dan selamat hari Minggu. Semoga anak-anak semua yang ada di rumah semuanya dalam kondisi sehat dan Tuhan memberkati semua. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar untuk memuji Tuhan, untuk terus mengagungkan nama Tuhan, ya. Nah sekarang Losa akan memberi kepada kalian satu buah renungan di mana kita harus bersama-sama mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Tapi sebelumnya anak-anak harus sudah mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing, ya. Nah kalau sudah, kita akan buka renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui mama, papa kami yang sudah merawat kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dan jadikan hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi. Kembali Lose akan memberi kepada kalian semua untuk satu buah renungan yang kita ambil dari Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, kalau sudah anak-anak membukanya, Losa akan membacakannya, ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan dan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, anak-anak, kalau anak-anak misalkan mempunyai 1 ekor binatang kesayangan, ya, jangankan 1 ekor,
ya, mungkin ada 2, ada 3, ada 4 ya, entah itu seekor anjing atau kucing. Nah, kalau satu di antara mereka itu pergi atau dicuri orang, ya, apa yang anak-anak lakukan? Pasti anak-anak merasa sedih, bahkan menangis. Kamu akan mencari yang satu ini, ya. Nah, sekarang Losa akan ajak kalian sebelum Losa melanjutkan dari renungan ini, Losa ajak anak-anak untuk melihat video yang akan Losa berikan kepada kalian, ya. Anak-anak simak, anak-anak mendengarkan dengan baik agar nanti apa yang ada di dalam video itu anak-anak mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita, ya. Yuk kita akan melihat dan mendengarkan. Seorang gembala yang baik memberi makan, melindungi, dan yang menyediakan perawatan terbaik untuk kawanan ternaknya. Ini memberi kita pandangan sekilas tentang hati seorang gembala sejati dan sukacita suatu komunitas yang bersatu kembali dengan anggota-anggotanya yang hilang. Gembala tidak hanya harus menjaga domba mereka siang dan malam. Gembala juga harus melindungi mereka dari serigala dan singa yang siap memangsa mereka dan dari medan serta badai yang berbahaya. Gembala umumnya memiliki kawanan besar domba ternak dan terkadang berjumlah ratusan atau ribuan ekor ternak. Suatu kebiasaan gembala adalah memeriksa dan menghitung jumlah dombanya tiap sore hari. Bayangkan betapa terkejut dan sedihnya hati dari seorang gembala bila mengetahui ada salah satu saja dombanya hilang. Apakah dia akan menunggu sampai besok untuk mencarinya? Atau apakah dia bertanya-tanya kepada gembala lain yang mungkin melihat dombanya yang tersesat? Tidak. Dia akan segera pergi mencari domba yang hilang ini. Penundaan walau 1 malam saja bisa berarti bencana yang menyebabkan kematian. Domba adalah makhluk yang sangat sosial. Domba yang terisolasi dapat dengan cepat menjadi bingung, cemas, dan bahkan frustasi. Dalam keadaan bingung, domba dengan mudah akan menjadi mangsa bagi serigala dan singa. Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Apakah kita mengikutinya? Kesedihan dan kecemasan gembala berubah menjadi sukacita ketika dia menemukan domba yang hilang dan mengembalikannya ke kandang. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan, sudah melihat video yang Losa tayangkan. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke arah yang lebih baik. Akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Gak akan seorang gembala itu membawa di padang rumput yang tanahnya kering, yang rumputnya itu kering hanya 1, 2 atau warnanya semuanya kering, ya enggak. Pasti seorang gembala membawa dombanya itu membawa tempat di mana ada padang rumput yang sangat hijau, air yang melimpah, supaya apa? Dombanya itu mendapatkan makanan, minuman dengan cukup, ya. Tetapi kalau ada domba yang tiba-tiba tersesat, ya, ada satu domba yang menghilang dari kumpulan itu, pasti gembalanya itu akan meninggalkan yang lain mencari, ya, domba yang tadinya hilang. Sama dengan kita anak-anak, ya. Kalau kita pergi dari ajaran Tuhan, contohnya begini. Anak-anak dulu menjadi anak yang rajin dalam belajar, ya. Tiba-tiba menjadi malas, ya. Maka Tuhan akan mengajak kembali. Hei kamu, dulu kamu rajin nak, kok sekarang malas? Ayo bangun semangat, ya. Kembali belajar, kembali rajin membaca Alkitab, kembali rajin mengerjakan renungan, kembali rajin doa pagi. Nah seperti itu, ya. Jadi Tuhan Yesus gak mau anak-anaknya itu atau dombanya itu pergi, karena nanti kalau dia gak dicari, dia akan tetap tersesat. Nah yang tersesat ini akan mudah
menjadi anak yang makin lama makin tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, contohnya udah malas jadi tetap malas, ya, atau malah makin lama tidak mau belajar sama sekali. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, ya. Tadi anak-anak sudah lihat ya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kita harus mengikuti apa yang mau Tuhan, karena kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita tersesat menyeleweng dikit, kita akan dirangkul, kita akan dipeluk, kita akan dicari, ya, supaya tidak tersesat lagi. Kita ditemukan lagi menjadi anak Tuhan kembali. Ya, demikian ya anak-anak. Jadi karena kita menjadi pribadi, menjadi anak yang sangat berharga di mata Tuhan, menjadi anak yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, maka kita harus ya membawa diri kita hanya kepada Tuhan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menjadi contoh bagi teman-teman kita, ya. Jangan sampai dibilang anak Tuhan kok seperti itu, tapi tidak, ya. Saya yakin anak-anak akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, anak-anak yang rajin membaca Alkitab, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nanti kita tetap berdoa agar kita bisa cepat ke gereja, bersekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, sehingga kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, bertepuk tangan bersama-sama, ya. Itu. Yuk kita akan tutup renungan kita dengan doa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membuat hati kami, membuat diri kami menjadi sangat berharga di mata Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan beri kepada kami agar kami boleh dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak yang juga patuh kepada mama papa kami, dan beri kami kesehatan untuk mama papa, untuk saudara-saudara kami, juga untuk loso-loso kami dan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang istimewa. Yuk sama-sama langsung undang kalian untuk bangkit diri. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku istimewa di mata Tuhan Yesus. Semuanya pakai tangan ya adik-adik ya. Hanya boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa? Dia katakan ku
sekarang kita akan melihat video teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Adik-adik kita boleh ucapin selamat ulang tahun ya kepada teman-teman kita. Kalau kita punya nomor WhatsApp-nya, kita rumahnya dekat dengan teman kita boleh ucapkan happy birthday kepada teman-teman kita. Adik-adik, ada satu pengumuman, nanti tanggal 19 Desember kita akan sama-sama merayakan Hari Natal. Hari Natal kita nanti ibadahnya tanggal 19 Desember itu jam 5 sore lewat Zoom. Jadi adik-adik nggak ada ibadah lewat YouTube ya adik-adik ya. Adanya ibadahnya lewat Zoom jam 5 sore tanggal 19 Desember. Ya adik-adik sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, yang hidup kami selalu dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Kiranya Tuhan yang memberkati hidup mereka ya Tuhan, jadikan mereka anak yang selalu taat kepada orang tua mereka, selalu cinta kepada Tuhan, dan juga jadikan mereka anak yang berprestasi di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu juga menjadi anak Tuhan yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.